Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton ceramah Ramadan Ukhuwah 1444 Hijriah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta kekuatan untuk masih melanjutkan puasa kita pada bulan Ramadan tahun ini. Adapun pada hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang bagaimana hidup yang baik menurut Allah, yaitu hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Amalan-amalan sunnah yang sering kita lakukan, sholat tahajud, tilawah, puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid, ataupun puasa Daud, itu adalah amalan-amalan yang sangat bagus, sangat baik untuk kita laksanakan. Akan tetapi ingatkah kita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya manusia yang paling baik, manusia yang paling bagus itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi ada salah satu gerbang, salah satu amalan yang itu sangat cepat untuk menaikkan yang paling cepat untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah, selain dari ibadah-ibadah sunnah yang tadi, adalah dengan menjadikan hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Apabila kita mendengarkan kata sunnah, jarang sekali kita membayangkan ketika mendengar kata sunnah, yang terbayang adalah kita membawakan makanan untuk orang yang kelaparan, kita memfasilitasi orang lain untuk berbuat baik, itu sangat jarang. Kadang ketika terdengar kata sunnah di kepala kita, yang terbayang adalah ibadah-ibadah ritual pribadi, seperti berinfak, sholat tahajud, tilawah Al-Quran, puasa Senin Kamis, puasa Daud, atau sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Jarang yang kita bayangkan salah satu sunnah itu adalah menjadikan hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Karena dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan, An Ibni Umarin ja'a rajulun ila Nabi SAW. Suatu hari menurut riwayat diceritakan oleh sahabat Ibnu Umar, ada seseorang pemuda yang datang kepada Rasulullah. Faqala, lalu pemuda ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah wa ayyul amal ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimanakah yang paling disukai oleh Allah, dan amalan apakah, perbuatan apakah yang paling bagus di sisi Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan pemuda ini. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, yang paling bagus menurut Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'uhum linnas, manusia yang bermanfaat, yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Wa habbul a'mali indallahi sururun tudkhiluhu ala muslimin. Adapun amal perbuatan yang sangat disukai oleh Allah, yang paling bagus menurut Allah adalah memasukkan kegembiraan, kebahagiaan kepada saudara muslim lainnya. Atau dalam hal lain, yaitu perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah membuat orang lain bahagia atau gembira, baik itu dengan membantunya dan lain-lain. Lalu Rasulullah melanjutkan jawabannya, yaitu autakshifu anhu kurbatan, atau engkau menghilangkan suatu kesulitan dari temanmu, autaqdi anhu dainan, atau engkau membantunya melunasi hutangnya, autatrudu anhu ju'an, atau engkau membantunya terlepas dari kelaparan, atau memberikannya makanan ketika dia tidak punya makanan. Dan Rasulullah melanjutkan dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW lebih menyukai ketika beliau berjalan
bersama seorang sahabat, bersama seorang teman, berjalan untuk membantu orang lain memenuhi keperluannya, itu lebih disukai Rasulullah daripada beliau beriktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi, masjid yang ada di Madinah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwasannya ketika kita berjalan, ketika kita keluar menuju ke suatu tempat atau menemani teman kita, saudara kita, sesama muslim ataupun orang lain untuk memenuhi keperluannya, membantunya, memberikan pertolongan, itu lebih disukai daripada ketika kita beriktikaf 1 bulan lamanya beribadah di dalam Masjid Nabawi. Wahai para penonton, para sahabat, tidak semua kita bisa menjadi ahli tahajud. Tidak semua kita bisa menjadi ahli puasa sunnah Senin Kamis. Tidak semua kita sanggup puasa Daud. Bahkan tarawih di bulan Ramadan kadang kita masih bolong-bolong, kadang kecapean, kadang kekenyangan. Nah, ada gerbang lain untuk kita naik derajatnya ketika kita telah tertinggal oleh ibadah-ibadah sunnah yang tadi. Ada salah satu gerbang untuk kita membalap ibadah tadi, yaitu dengan cara membuat hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Dengan membantu teman, membantu melunasi utang, memberi makanan, memberikan pertolongan, dan lain-lain. Ustadz, Ane tidak punya uang nih untuk membantu teman. Ane tidak punya makanan juga untuk membantu orang lain. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasannya untuk membantu orang tidak melulu tentang uang dengan kita membantunya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, menyingkirkan rintangan dari jalan itu adalah salah satu perbuatan baik juga. Ketika ada batu besar atau ada pohon yang kira-kira itu bisa mencelakai orang yang lewat, itu juga dihitung adalah satu amal kebaikan bermanfaat untuk orang lain. Jadi andaikan kita tidak punya uang untuk membantu orang lain, paling tidak dengan tenaga kita bisa membantu orang lain. Ala kuliha, jangan sampai orang-orang kaya di sekitar kita berulang kali naik haji yang kedua kalinya, akan tetapi dia malas untuk memberikan bantuan kepada orang-orang duafa. Jangan sampai ada orang-orang kaya yang berlomba-lomba membangun masjid, akan tetapi di sekitarnya banyak kaum fakir miskin yang membutuhkan pertolongannya. Jangan sampai juga kita menjadi ahli puasa, yang kita rajin berpuasa, akan tetapi di sekeliling kita juga banyak orang yang berpuasa, tetapi berpuasa karena kelaparan, tidak punya makan. Pada akhirnya, dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum. Dalam surah Al-Isra ayat 7, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ketika kalian berbuat baik, itu sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Yaitu kebaikannya nanti akan kembali kepada kalian sendiri. Jadi jangan lelah untuk melakukan perbuatan baik, menolong orang lain. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam salah satu hadisnya, Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menolong seorang hamba ketika hambanya itu senantiasa senang menolong hambanya yang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada para penonton. Marilah kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.